Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ginalita Ratnayanti, MPD, dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perubahan dan konflik sosial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pita Kurnia dari kelompok 7 di sini sebagai moderator. Dan juga ada Kak Mariana beserta Kak Lulu Husnia. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan dan konflik sosial. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian perilaku sosial, pengertian konflik sosial, pengertian perubahan sosial, pengertian dampak dinamika sosial, dan yang terakhir ada pengertian dampak dan resolusi konflik. Selanjutnya. Yang pertama ada perilaku sosial. Sosial berasal dari bahasa Latin, socius yang berarti teman, serta yang terbuka untuk orang lain. Saling memberi dan menerima serta saling menghargai, sehingga terbentuk rasa setia kawan. Secara umum, perilaku sosial merupakan tingkah laku seseorang dalam berteman di mana lebih mengutamakan unsur normatif daripada unsur pribadi. Perilaku bersifat individual yang memiliki hubungan erat dengan kepribadian yang terbentuk sepanjang hidup seseorang melalui proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang mulai dari masa kanak-kanak sampai masa tuanya. Ia mempelajari berbagai pola tindakan dalam berinteraksi dengan beragam individu yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada manusia adalah makhluk hidup sosial yang saling membutuhkan dan bergantung. Sehingga pada diri setiap individu terdapat keinginan dan dorongan untuk berhubungan dengan sesamanya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi baik dengan sesamanya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi baik kebutuhan individu maupun sosial. Dalam hubungan yang terjalin, ini terdapat rasa saling menghormati dan saling mempengaruhi. Perilaku sosial berhubungan dengan tindakan sosial dan interaksi sosial. Tindakan sosial adalah tindakan seorang individu selama tindakannya itu memiliki arti bagi dirinya sendiri, serta diarahkan pada tindakan orang lain. Yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi apabila muncul reaksi dari tindakan yang ditujukan kepada orang lain. Reaksi ini bisa terjadi antara dua orang atau lebih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Mariana. Silakan, Bu. Terima kasih Kak Dita atas kesempatan. Selanjutnya, konflik sosial. Konflik sosial merupakan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masyarakat, baik individu maupun kelompok, dapat memicu terjadinya cekcok, selisih paham, serta ketegangan atau pertentangan yang merupakan bentuk konflik sosial dalam masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut, yaitu perbedaan individu dalam masyarakat, perbedaan pola kehidupan, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan, serta terjadinya perubahan sosial. Terdapat cara-cara menyelesaikan konflik yang berlaku di masyarakat, yaitu konsiliasi, yaitu pihak yang terlibat konflik dipertemukan agar terjadi kesepakatan di antara mereka dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mediasi, menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penghubung antar pihak-pihak yang berkonflik, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Namun, pihak ketiga tersebut tidak berhak untuk memutuskan penyelesaian masalah. Pihak ketiga hanya menampung keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik. Yang ketiga, arbitrase, yaitu melalui pengadilan yang dipimpin oleh seseorang untuk mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang keempat, paksaan. Penyelesaian konflik melalui paksaan dilaksanakan apabila terdapat perbedaan kekuatan di antara pihak-pihak yang berkonflik, yaitu ada pihak yang lebih kuat dan ada pihak yang lebih lemah. Dalam hal ini,
pihak yang lebih kuat dapat memaksa pihak yang lebih lemah untuk mematuhi keputusan masalah yang mereka buat, baik secara psikologis maupun fisik. Hal ini dilakukan agar konflik dapat segera terselesaikan, karena apabila terus berlanjut dapat mengakibatkan dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat secara umum dan lebih luas. Yang kelima adalah DTNT, yaitu ketegangan akibat konflik yang terjadi diselesaikan melalui diplomatis, hingga pihak-pihak yang berkonflik dapat menyiapkan atau mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah secara damai. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Perubahan sosial meliputi perubahan sistem nilai dan norma sosial, sistem pelapisan sosial, struktur sosial, proses-proses sosial, pola sikap dan tindakan sosial, serta lembaga kemasyarakatan. Perubahan sosial terjadi karena faktor yang berasal dari dalam atau internal dan faktor-faktor yang berasal dari luar atau faktor eksternal masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan yang bersifat eksternal, contohnya bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial yang lambat, yang disebut sebagai evolusi, dan perubahan sosial yang cepat, yang disebut sebagai revolusi. Perubahan kecil dan perubahan besar, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Penjelasan mengenai dampak dinamika sosial akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Lulu. Silakan, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mariana. Di sini ada dampak dinamika sosial. Tambahkan faktor-faktor perubahan sosial budaya tersebut secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak negatif dan positif. Hal itu dikarenakan setiap fenomena dan perubahan yang terjadi selalu disertai dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yang mengalami perubahan. Dampak tidak langsung memberi efek bagi masyarakat, tapi terjadi secara bertahap. Dengan demikian, dampak ini tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan efek langsung adalah perubahan yang terjadi dan menyentuh sendi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan dan akibatnya dirasakan oleh masyarakat. Penerimaan masyarakat pada perubahan sosial budaya dilihat dari perubahan sikap masyarakat yang bersangkutan. Jika perubahan sosial budaya tersebut tidak mempengaruhi keberadaan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat, maka sikap masyarakat akan positif. Namun, jika perubahan sosial budayanya tersebut menyimpang atau mempengaruhi nilai dan norma yang benar, maka sikap masyarakat akan negatif. Lanjut. Menurut Tumengkol tahun 2012-22-24, ada beberapa dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh dinamika sosial sebagai berikut. Yaitu dampak negatif yang ditimbulkan ada dua, yaitu yang pertama, memusnahkan kebudayaan asli suatu masyarakat, dan yang kedua, menjadikan suatu masyarakat lebih buruk. Di sini ada dampak positif yang ditimbulkan. Yang pertama ada menjadi masyarakat lebih tahu perkembangan zaman, yang kedua menjadikan masyarakat hidup lebih makmur dan sejahtera, dan yang ketiga menjadikan masyarakat yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada dampak dan resolusi konflik. Konflik dalam masyarakat dapat membawa kepada keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, tapi dapat juga membawa kepada keadaan yang buruk jika konflik berkelanjutan tanpa mengambil solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Pola kehidupan sosial dengan mudah dapat mengetahui keberadaan konflik itu karena secara langsung dikenai dampaknya dalam kehidupan. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif atau dampak negatif dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulannya yaitu, kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius,
yang memiliki arti teman atau kawan yang mengandung sifat sosial, serba terbuka, serta terbuka untuk orang lain, untuk saling memberi dan menerima, serta saling menghargai sehingga akan terbentuk kawanan. Perilaku sifatnya individual yang erat kaitannya dengan kepribadian yang terbentuk sepanjang ia hidup melalui proses sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang semenjak masa kanak-kanak hingga masa tuanya, mengenai pola-pola tindakan dalam berinteraksi dengan segala ragam individu yang ada di sekelilingnya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh media sosialisasi yaitu keluarga, teman, supermainan, sekolah, lingkungan, kerja, dan media massa. Oleh karena itu, kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor genetika, pengalaman, pendidikan, perasaan, naluri, dan lingkungan. Baik lingkungan fisikal maupun lingkungan sosial budaya. Sosialisasi dan kepribadian akan membentuk suatu sistem perilaku yang akan menentukan dan membentuk sikap seseorang. Bisa dilanjut, Kapita, silakan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Baik, apakah dari kelompok lain atau dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Kak. Baik, saya ingin bertanya, Kak. Ya, Kak, boleh, Kak. Baik, terima kasih. Dari slide yang tadi dipresentasi oleh teman-teman kelompok 7, dari kelompok saya, kelompok 6, ingin bertanya, apa faktor penyebab terjadinya konflik sosial? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Christine. Pertanyaannya yaitu faktor penyebab terjadinya konflik sosial ya, Kak ya? Iya, betul, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kapita. Ya, silakan Kak. Yang setelah tadi di pemaparan materi tentang perubahan dan konflik sosial, saya ingin bertanya, ada berapa sih ketingkatan dalam konflik sosial? Baik, saya ulang ya Kak ya pertanyaannya. Berapa ketingkatan dalam konflik sosial? Ada berapa ketingkatan gitu ya dalam konflik sosial ya? Ya, betul Kak. Baik. Terima kasih Kak Tiara. Baik, tersisa satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang ingin Saya Kak, silakan Kak. izin bertanya, bisa tolong berikan beberapa contoh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat? Baik, terima kasih Kak Terima kasih. Fitria. Sebelumnya saya ulang dulu ya pertanyaannya ya. Yang pertanyaannya, apa saja perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat ya Kak ya? Contoh ya? Mbak, penyebabnya Mbak. Apa penyebab terjadinya konflik sosial di masyarakat? Oh baik, terima kasih Bu. Baik, kita tampung dulu untuk 3 pertanyaannya. Mungkin ada dari teman-teman kelompok saya, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari ketiga penanya tadi. Yang pertama ada dari Kak Christine, yang pertanyaannya mengenai faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Selanjutnya ada dari Kak Tiara, pertanyaannya mengenai ada berapakah ketingkatan dalam konflik sosial. Selanjutnya yang terakhir ada dari Kak Fitria, yaitu tentang apa saja penyebab perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Silakan untuk Kak Lulu dan Kak Mariana. Baik, Kak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Kristina. Tadi pertanyaannya yaitu apa penyebab faktor konflik sosial ya, Kak Kristina? Betul, Kak. Betul. Oke, pengertian konflik sosial adalah pertentangan antar anggota atau kelompok dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh, disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan seperti perbedaan pola
budaya, individu, status sosial, kepentingan, dan terjadi perubahan sosial. Yaitu di sini ada penyebab konflik sosialnya. Yang pertama ada perbedaan individu, seperti meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan, seperti akan membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Yang keempat, perubahan-perubahan yang cepat dapat memicu konflik jika masyarakat tidak siap dalam menghadapi perubahan tersebut. Bagaimana Kak Kristina? Terima kasih Kak Lulu atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Lulu. Selanjutnya, Kak Mariana mungkin akan jawab pertanyaan selanjutnya. Baik Kak, saya izin menjawab pertanyaan tentang contoh perubahan sosial. Menurut saya, contoh perubahan sosial yang paling nyata yang dapat diamati oleh kita semua itu adalah perubahan komunikasi, di mana pasti banyak di antara kita dulu awalnya berkomunikasi menggunakan surat, kemudian beralih ke pager ya, terus kemudian telepon rumah, kemudian sekarang menggunakan smartphone. Itu perubahan sosial yang sangat mudah diamati untuk saat ini. Selanjutnya mungkin perubahan gaya berpakaian, di mana dari zaman dahulu kita mengenal celana cutre atau model baju seperti yang tahun 70-an, 80-an itu sangat berbeda dengan sekarang. Begitu juga dengan gaya rambut, gaya model rambut itu juga sangat berbeda, di mana berubah dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Menurut saya itu contoh yang dapat diamati, yang lebih mudah diamati. Terima kasih. Mungkin teman-teman ingin menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Kak Mariana. Bagaimana Kak Kak Fitria, apakah sudah jelas? Sangat jelas, Kak. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya di sini akan coba menjawab pertanyaan dari Kak Tiara mengenai beberapa ketingkatan dalam konflik sosial. Ada beberapa ketingkatan dalam konflik sosial. Yang pertama, ada konflik tingkat rendah, merupakan konflik yang tidak rasional karena bertujuan membinasakan lawan dengan cara kekerasan. Yang kedua, konflik tingkat menengah, merupakan pertentangan yang menggunakan strategi untuk mengalahkan lawan. Dapat dilakukan dengan cara memberikan pengaruh atau menggunakan kekerasan melalui pihak lain. Yang ketiga, ada konflik tingkat tinggi, merupakan bentuk konflik yang bersifat positif karena pertentangan terjadi secara lebih rasional akibat dari perbedaan pandangan, tapi dasar pemikirannya nyata. Biasanya terjadi pada anggota kelompok yang sedang mencari solusi atas masalah yang dihadapi bersama. Anggota kelompok yang terlibat konflik tidak memperpanjang pertentangan pendapat, baik yang pendapatnya diterima maupun ditolak. Konflik berakhir saat itu juga ketika forum diskusi selesai. Jadi begitu Kak. Jadi di konflik sosial itu ada 3 tingkatan, yaitu tingkat rendah, menengah, dan juga tingkat tinggi. Demikian Kak Tiara, apakah bisa dimengerti? Mungkin ada yang ingin menambahkan dari penjelasan saya? Bisa Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali. Oke, saya ambil alih ya. Untuk konflik sosial dampak. Oke, di sini konflik sosial dampak yang paling bisa dimengerti, mungkin yang bisa kalian bisa pahami, itu adalah kasus yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang membawa dampaknya cukup luas, termasuk dengan salah satunya adalah kelangkaan minyak goreng. Untuk di wilayah-wilayah Eropa sekarang, krisis minyak goreng terjadi di hampir semua belahan dunia. Untuk di Indonesia mungkin yang paling berdampak adalah ketika kerusuhan Mei tahun 1998. Jadi konflik sosial itu ada beberapa tingkatannya. Di sini berdasarkan posisi pelaku, itu ada yang vertikal dan horizontal. Kalau untuk vertikal, dia itu seperti
polisi dengan masyarakat yang tidak mau untuk digusur. Tapi kalau horizontal, itu cukup antara kampung dengan kampung terjadi tawuran. Kalau untuk yang berdasarkan sifat pelaku, di sini ada yang tutup dan buka. Jadi kalau misalnya terbuka, semua tahu nih konfliknya. Kasusnya yang untuk saat ini yang lagi kasus yang konflik yang terbuka antara Vanessa Angel, keluarganya dengan almarhum suaminya. Kemudian untuk konflik-konflik juga yang untuk yang tertutup, jadi orang lain tidak boleh tahu. Untuk contohnya seperti pemberian gaji, nominal gaji itu kan tidak sama semuanya. Gaji karyawan pada tiap-tiap perusahaan berbeda. Jadi itu termasuk konflik sosial juga. Karena ketika dibuka akan menimbulkan perpecahan yang ada. Kemudian konflik sosialnya berdasarkan waktu. Hanya ada yang sesaat ataupun yang berkelanjutan. Kalau yang sesaat, seperti tadi yang kata kebalikannya dari si sifat pelaku tadi untuk berdasarkan posisi pelaku. Kalau di sini berdasarkan waktu ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek mungkin hanya polisi dan masyarakat ketika sudah digusur ya sudah selesai konfliknya. Tapi kalau untuk yang berkelanjutan, kayak misalnya tawuran, itu akan terus-menerus seperti ketika ada ketidakcocokan kembali, akan ada lagi nih. Begitu juga, jadi di sini konflik itu memang susah ya. Ketika untuk membahas konflik, pasti ada aja yang nggak sama. Setiap manusia tidak ada yang sama. Otak pemikirannya maupun maunya, tindakannya. Kemudian ada lagi konflik sosial berdasarkan tujuan organisasi. Di sini ada yang bersifat konstruktif dan disfungsional. Untuk contohnya adalah perebutan posisi ketua suatu organisasi. Atau juga di sini bisa juga antara persaingan dari pramuka dan OSIS ataupun dari pramuka dan PMR untuk mendapatkan khalayak untuk sebagai anggotanya mereka. Dan yang terakhir adalah konflik sosial berdasarkan pengendaliannya. Di sini untuk pengendaliannya ada 4. Konflik terkendali, tidak terkendali, sistematis, dan non-sistematis. Ketika dengan terkendali, di sini adalah contohnya konflik antara karyawan dengan perusahaan mengenai nilai gaji. Kemudian konflik itu bisa ditengahi oleh Dinas Tenaga Kerja melalui proses mediasi sehingga terjadinya kesepakatan. Kalau untuk yang tidak terkendali, di sini adalah bentuk dengan kekerasan antara polisi dengan massa demonstrasi. Kalau untuk non-sistematis, di sini pihak yang terlibat konflik tidak menganalisis bagaimana konflik bisa dikendalikan atau memperoleh hasil yang memuaskan. Contohnya hanya seperti kasus senggolan motor di jalan. Kalau yang untuk sistematis, di sini konflik yang terlihat pada pertikaian antara partai politik atau kegiatan masyarakat. Contohnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Bu, yang tadi jelas banget penjelasannya. Terima kasih. Jadi contoh-contohnya nyatanya gampang aja ya. Kayak misalnya kasus Mei yang 98, perubahan dampak yang terjadi adalah dibilangnya reformasi. Bagi seseorang yang sudah siap untuk proses apa itu reformasi, mungkin jadinya akan bagus. Tapi untuk yang tidak siap, maka semakin banyaknya angka kemiskinan di Jakarta ataupun di Indonesia. Lebih luasnya lagi, harga-harga yang tidak stabil. Karena tidak usah menutup kemungkinan memang ketika zamannya Soeharto, menteri jika ingin berkuasa menjadi menteri, maka Presiden Soeharto itu melakukan penekanan kepada menterinya. Kalian boleh melakukan korupsi,
Kita semua tutup mata asal rakyat saya tidak sengsara. Sekarang bilangnya kita adalah bebas nih, tidak boleh korupsi di mana-mana, tapi tetap aja korupsi makin banyak juga dan masyarakat makin bisa dibilang angka tingkat kemiskinannya makin tinggi. Jadi namanya konflik tidak ada habisnya. Sama seperti kalian, dalam dunia pekerjaan juga seperti itu. Sikut-menyikut sudah biasa. Konfliknya gimana? Karena satu, ingin mendapatkan posisi yang aman dan nyaman. Semua ada, di guru pun ada, di dosen pun ada. Dan itu juga yang memang, balik lagi kepada hati kecil kalian, pada nurani kalian, apakah saya akan terus memperpanjang konflik tersebut? Ataukah saya cukup di sini saja, cukup saya redam? Mungkin memang ketika cukup meredam, dampaknya akan kepada kalian sendiri, pelampiasannya susah, tambah pikiran, dan lain-lain. Tapi ketika sudah sampai di kalian, maka konflik tidak akan jadi panjang. Tapi ketika memang kalian ingin buka blok ke khalayak dengan dampak-dampak yang ada, maka kalian juga siap. Salah satunya adalah kemungkinannya terburuknya adalah kehilangan pekerjaan ataupun SP. Jadi semuanya ada niat timbal baliknya. Sama seperti tadi contohnya komunikasi. Bagi orang yang bisa menggunakan komunikasi, sangat terbantu dengan adanya smartphone. Tapi untuk yang tidak mengerti, malah akan menjadi beban buat mereka. Yang penting buat saya bisa telepon. Saya bisa tahu kabarnya aja, hanya itu aja. Dan itu tidak menutup kemungkinan masih banyak yang seperti itu. Mereka tidak tahu kegunaannya, yang tahu hanya gengsi. Oh iya, saya punya handphone keluaran terbaru, tapi tidak tahu fungsinya apa. Karena tidak mau kalah. Jadi, ketika memang dampak sosial konflik tersebut, hal kecil pun di masyarakat pasti banyak. Seperti orang tua juga. Kok anaknya udah bisa sih umur sekian? Kok anak saya belum? Itu pun terjadi konflik batin. Jadi semua balik lagi, caranya gimana? Balik lagi kepada diri kalian, apakah ingin ikut terlibat sebagai pembuat konflik atau sebagai penengah ataupun pemutus konflik tersebut. Jadi ketika di sekolah nanti akan ada tantangan seperti itu menghadapinya. Ada satu anak yang seperti ini dan anak seperti itu. Kalau kalian sebagai guru yang bijak, semua anak nilainya sama. Tidak ada yang lebih berat ataupun tidak ada nama murid kesayangan. Semua sayang. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai konflik sosial? Dan ini kemungkinan kalian ketemu saya di semester ini, semester terakhir saya, karena untuk semester ke depan saya pamit, saya keluar dari STKIP. Terakhir dong Bu kita Bu. Ya, semester terakhir insya Allah. Soalnya sudah harus memilih Pak. Sudah harus memilih antara kampus atau kantor, dan ketika sudah memilih kampus, maka saya harus melanjutkan lagi untuk S3. Oh my God, konflik sosialnya gede Pak di saya. Kalau untuk S3. Rasakan sendiri ya Bu. Untuk konflik sosialnya gede kalau di saya. Kalau untuk S3, kadang kan saya mesti tinggal anak, ya toh juga untuk biaya. Mungkin untuk biaya masih bisa diminimalisir dengan adanya beasiswa. Cuman balik lagi nih, kalau saya sudah fokus di kampus, otomatis saya harus ada penelitian, pengabdian, dan di mana anak saya tinggal. Balik lagi nih, anak nomor 1. Anak semata wayang soalnya anaknya. Jadi gitu lagi. Jadi harus ada pilihan, hidup itu ada pilihan. Pilihannya sama. Saya sudah pernah untuk off di kampus, cuman ternyata memang alhamdulillah masih dibutuhkan, sempat balik lagi, cuman ternyata memang sudah harus memilih kembali. Semoga, tapi kalian bisa tetap bantu. Kalau memang butuh bantuan saya untuk penyusunan skripsi ataupun yang lainnya, bisa
konteks saya nggak masalah. Nama saya nggak berubah kok, tetap aja sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lagi. Tidak ada pertanyaan, Bu. Hanya sedih karena Ibu mau pindah di tempat baru. Sudah pindah ke tempat baru, Bu. Saya tidak memilih kampus yang lain, hanya balik ke kantor saja. Bukan tempat baru ya jadinya. Apalagi kita belum ketemu ya. Kita masih ketemunya via online doang ya. Iya, 2 semester. Iya, betul, Bu. Kami Nanti bisa main-main lah, gampang ke Bintara, dekat kok. Oke, kalau memang Semester tidak ini nggak ada offline-nya ya, Bu? katanya nggak tahu, cuman tergantung yang saya dengar terakhir sih belum ada untuk semester ini masih dikarenakan memang yang di pusat kan ada beberapa yang sempat sampai meninggal ya Mbak ya COVID-nya, jadi di pusat pun masih banyak apa ya, ada beberapa lebih banyak dosen-dosen senior, jadi tingkat penularannya lebih tinggi. Jadi mereka takut. Yang kampus, yang dosen-dosen muda kan kebanyakan rata-rata di Bintara, Mbak. Oke, kalau memang tidak ada, saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, Bu wabarakatuh. Gina. Terima kasih, Bu Gina. Terima kasih, teman-teman.